Ada yang puji ibu, cantik bu, cantik benar. Alhamdulillah. Yang pujinya bilang Masya Allah, Masya Allah, cantik benar bu. Kita balikin, Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, titipan, bisa aja diambil kapanpun. Tuh. Ada orang dipuji cantik, dia nggak langsung kembaliin sama Allah. Bu, cantik bener. Iya, skincare gua kan mahal. Tiap hari gua treatment tuh di Pondok Kopi. Apa kagak kinclong kayak begini katanya. Akhirnya sombong dan tidak mengembalikan karunia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau punya nikmat bu, jangan semua kita posting. Satu, planning hidup, rencana ke depan, jangan diposting. Orang yang kagak suka sama kita itu doainnya buruk, bisa jadi penyakit ain. Makanya posting sesuatu kalau memang sudah terwujud. Tuh. Yang kedua, jangan terlalu mengumbar kemesraan dengan pasangan di media sosial. Kenapa? Ditakutkan ain. Yang kedua, jadi penyakit buat orang-orang yang kagak punya pasangan. Ibu posting foto sama suami mesra, dipegang dada suami, suamiku tiada duanya, katanya. Ibu, betul ya? Ibu posting begitu di WA, kelihatan sama kawan majelis kita, kebetulan dia janda, agak punya suami. Dalam hatinya dia bilang, ya Allah, enak benar kalau bisa punya laki model begitu. Timbul penyakit dalam hatinya. Akhirnya dia iri, dengki. Kemudian timbul penyakit ain buat yang dilihat. Bisa jadi itulah yang menjadikan banyak orang timbul pengen ngerebut suami orang. Gara-gara apa? Kita kebablasan posting pasangan. Makanya kalau punya pasangan, mau dia ganteng kayak Aldebaran modelnya bu, ya, atau kayak yang lagi rame ini apa, film apa di SCTV tuh? Apa? Bohong, kagak nonton. Yang mainnya Rizky Nazar itu, siapa tuh? Gak pernah nonton. Apa namanya? Tapi kalau kemarin Ikatan Cinta fenomenal rame tuh ya, mama ya. Bu, ibu, mau suami kita seganteng tadi, artis Aldebaran, ya? Atau siapa lah tuh yang namanya Song Joong Ki lah, siapa, Lee Min Ho tuh. Mama sekarang nggak nonton TV tapi nontonnya drakor. Nenek-nenek sekarang aja udah nonton drakor, demen dia, ya betul ya? Iya ustazah, saya suka nonton drakor tuh yang ada di Indosiar sama Trans TV, kata nenek-nenek. Nah, kalau ibu-ibu di aplikasi dan lain sebagainya. Nah, walaupun suami kita setampan artis-artis yang ada di luar sana, tapi jangan pernah berlebihan mengumbar kenikmatan tersebut. Apalagi menceritakan kebaikan bu. Ini banyak cerita yang curhat sama saya, ustazah. Ini sekarang, zaman sekarang lagi rame masalah pelakor pebinor, ya, perselingkuhan di mana-mana, ya. Sebenarnya dari dulu rame, cuman belum ada media sosial. Zaman sekarang rame gara-gara udah ada media sosial. Ada artis suaminya selingkuh, dia up ke media sosial. Istrinya selingkuh, dia up ke media sosial. Itu yang bikin rame. Zaman dulu udah rame, tapi belum ada media sosial. Ini banyak pun kejadian, ada yang curhat dulu, ustazah, saya punya suami selingkuh. Saya bertahan atau lanjutin ustazah? Saya bilang yang paling tahu keadaan adalah ibu sendiri. Saya takutnya nyuruh pisah, saya dosa, ya. Saya takut suruh bertahan, ibu nggak kuat. Yang tahu kebahagiaan dan bagaimana mempertahankan adalah diri kita sendiri. Yang bahagia kita, yang sengsara kita, kita paling tahu. Kalau laki kita selingkuh gara-gara kagak sengaja nih, ya, karena selingkuh itu kan bisa berbagai macam nih. Alasannya satu, karena penyakit. Ada orang emang penyakit dari belum kawin dia tukang selingkuh, udah kawin juga dia doyan selingkuh, penyakit model begini. Ada yang kedua, dia selingkuh gara-gara adanya peluang. Gak ada yang namanya niat selingkuh, dia setia sama istri, tapi karena dalam satu pekerjaan dia berkhulwat, ditugasin sama perempuan, tiap hari ketemu, ada peluang, dibisikin setan, jatuh dia dalam lubang perselingkuhan. Ada yang ketiga dan paling sering selingkuh ini alasannya karena kurang iman. Kalau dia kuat imannya, dia ghadul basar, menundukkan pandangannya, insya Allah perempuan manapun yang lebih cantik dari bininya, laki manapun yang lebih ganteng dari suaminya, itu gak bakal ketengok.
Dulu ada Bu. Ini zaman media sosial, termasuk keistiqomahan kita, kesetiaan kita kepada pasangan itu tergantung dari cara kita main media sosial. Ibu buka apa? Facebook. Begitu buka Facebook, ada orang ganteng bener ngupload foto. Kita bilang dalam hati, ih ganteng bener. Laki gue ngapa kagak kayak begini mukanya, dan lain sebagainya. Buru-buru istighfar. Jadi kalau bahasa anak sekarang bilang swipe, di swipe langsung aja. Kalau ketemu yang begitu, pandangan pertama kata para ulama adalah nikmat. Jadi kalau kita ngelihat yang cantik, yang ganteng, sesuatu yang indah, pandangan pertama nikmat, karunia. Tapi pandangan selanjutnya itu laknat. Maka itu ada ulama, 2 orang dia jalan. Begitu jalan ada perempuan cantik lewat, yang satu melihat, kata yang satu bilang, Masya Allah. Kemudian diperingatin sama temannya ulama yang satu lagi, shh, udah tutup, gak boleh lihat lagi, karena pandangan selanjutnya laknat. Jadi ibu kalau ngeliat cowok ganteng, pandangan pertama boleh, Masya Allah ganteng bener, langsung kita tutup istighfar, astagfirullahaladzim. Ini enggak, ustazah saya kalau ngeliat cowok ganteng, Masya Allah, astagfirullahaladzim, saya tetap istighfar tapi saya liatin terus gitu ya. Yang dianjurkan adalah beristighfar, kemudian menundukkan pandangan. Karena dari pandangan ini biasanya perzinahan awal muasal bisa terjadi. Dan sekarang orang selingkuh, orang berzina, salah satunya dengan teknologi dan media sosial. Makanya sekedarnya saja membanggakan pasanganmu di media sosial. Jangan sampai diceritain, ada ibu-ibu yang dia kalau bikin status, ada perempuan yang kalau dia bikin status semua kebaikan lakinya dia bikin caption. Tahu caption Bu? Tahu ya? Tulisan. Bahkan dia bikin video. Ada lagi di TikTok sekarang lagi model, lagi zamannya. Itu bisa postingan berslide-slide sampai 20 slide, 15 slide. Itu menceritakan awal mula dia nikah sama lakinya, sampai dia cerai sama lakinya, itu bisa diceritain tuh. Ya. Jadi jangan sampai mengumbar aib kita, baik itu aib yang baik ataupun aib yang buruk. Suami kita punya kebaikan, kan yang tahu cukup kita doang, betul gak? Suami saya ganteng, kalau ngomong modelnya bagaimana, cara perlakuan ke istrinya bagaimana, ngasih nafkah sehari berapa, cukup kita yang tahu. Jangan diceritain, ini pertemuan saya dengan suami saya, ya, dia adalah orang yang setia, tampan dan lain sebagainya. Diceritain tuh, di captionnya panjang dari atas sampai bawah. Nama suami saya adalah Ahmad ini, lahir tahun ini, semua orang tahu akhirnya. Sukunya ini, makanan kesukaannya ini, tiap hari dia selalu memuji saya karena saya melakukan ini. Yang dikasih nafkah ke saya sehari segini. Diceritain semua, sampai orang apal bagaimana kehidupan rumah tangganya. Gara-gara kita buka yang harusnya tidak dibuka di media sosial, akhirnya menjadi bumerang dalam rumah tangga. Ada perempuan lain masuk ke rumah tangga kita, kenapa? Dia tahu lewat postingan kita. Oh, lakinya senang makanan ini, dia masakin. Oh, lakinya senang kalau istrinya dandan begini, dia dandan kayak begitu. Hati-hati, jangan sampai kita kebablasan. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Hujurat tadi, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Dilarang kita buruk sangka, menggibahi orang lain, ya. Kemudian lagi tajassus, mencari-cari aib orang lain, dilarang. Enggak boleh. Ini ayat turun berkenaan dengan kisah sahabat Rasul namanya Salman Al-Farisi. Ibu kenal sama Salman Al-Farisi? Kenal Bu? Di mana kenalnya? Sejarah ya, kisahnya ya, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini salah satu nabi yang punya kebiasaan, salah satu sahabat nabi yang punya kebiasaan kalau habis makan langsung tidur. Kita begitu apa enggak? Ustazah, kadang-kadang saya ngemil sambil tiduran malah. Saking enaknya, hati-hati. Kemarin ada berita yang baru wafat obesitas. Betul ya Bu ya? Sampai 300 kilo. Yang pertama mungkin kita nggak tahu ya, apa cara makannya yang tidak bisa di stop. Yang kedua lagi kurang olahraga. Ini nih jadi pelajaran penting buat kita, nggak boleh sepele.
Apalagi makan kita gorengan, yang santan-santan semua masuk ke dalam tubuh kita. Ini kalau dibongkar tubuh kita, isinya penyakit semua, Bu. Yang dimakan tiap hari jarang sayur dan buah-buahan. Nah, Salman Al-Farisi punya kebiasaan. Itu kan aib punya dia, Bu ya. Kebiasaannya kalau habis makan langsung tidur. Dan tidurnya berdengkur, ngoroknya kenceng bener. Akhirnya ketahuan sama para sahabat yang lain, digibahin. Salman Al-Farisi kalau tidur ngoroknya kenceng bener katanya. Ya, kalau habis makan langsung tidur. Diomongin, digibahin terus menerus. Maka disitulah turun tadi surah Al-Hujurat yang memperingatkan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu gibahin orang, kita punya aib juga. Betul enggak, Bu? Kita punya aib, orang punya aib. Kalau kamu pengen aib kamu tidak dibuka oleh orang lain, jangan pernah buka aib orang. Makanya doa kita kalau habis sholat apa? Allahumma astur aibi. Ya Allah, tutup aib saya, tutup aib pasangan saya, tutup aib keluarga saya. Ini kita minta Allah yang jaga aib kita langsung. Begitupun kalau kita punya guru, ada doa agar kita nggak bisa ngelihat aib guru kita. Yang namanya guru, ustadz, ustazah, ulama, kiai itu juga manusia, Bu. Punya aib apa enggak? Punya. Kadang-kadang kita pengen cari tahu, tajasus, ini ustazah ini bagaimana aibnya, ustadz ini bagaimana aibnya. Nggak boleh. Ada doa yang diajarkan kalau kita ngelihat guru kita, kita doa, Allahumma astur aibi syaikhi minni. Allahumma astur aibi syaikhi minni. Ya Allah, tutup aib guru saya ya Allah. Yang baik-baiknya aja yang saya lihat ya Allah, yang buruknya kagak udah saya ditampakin. Tuh kalau kita yang lihat guru. Apalagi kita doa buat diri kita sendiri, tutup aib saya ya Allah. Pernikahan yang tahu dapurnya, intinya cuman kita ya Allah, jangan ada yang tahu. Kebanyakan kalau kita lagi gosip, kebablasan, Bu, ngomongin pasangan sama rumah tangga, betul apa kagak? Apalagi kalau kita gosipnya sama bestie. Bahasa anak sekarang, bestie gitu ya. Best friend kita nih sohib gue nih. Kalau udah ketemu semua gacor diomongin. Apa. Asal ngomonginnya majelis ta'lim, asal ngomonginnya kajian. Besok di Al-Hidayah ada Ustazah Syifa. Iya. Jam berapa? Jam 9 nanti kita datang yuk. Emang temanya apa? Aibmu dan aib pasanganmu jangan diumbar di medsos. Ih, kemarin dia juga lu. Lihat kagak kemarin dia bikin status lakinya. Masa begitu bener lakinya? Suruh dah ajak ngaji. Kalau laki gua mah kagak begitu. Laki saya mah begini, A, B, C, D, F, G. Begitu akhirnya keceplosan, kebablasan, semua dia ungkap. Sampai urusan ranjang juga diungkap. Banyak yang gacor gara-gara awalnya menganggap bestie. Ustazah, saya kadang-kadang gak pengen buka aib pasangan, tapi gak tahan sama masalah rumah tangga. Kalau gak disampein palaku yang disampein jadi masalah. Bagaimana Ustazah? Curhat sama orang tentang masalah rumah tangga kita boleh, tapi gak boleh sembarangan orang. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Curhat terbaik itu kan bagusnya sama Allah. Tapi kalau ada orang berantem, terjadi syikok dalam rumah tangga, dan dia harus melampiaskan curhat tersebut untuk meminta solusi. Ingat, Bu, minta solusi. Bukan makin runyam rumah tangga, minta solusi. Maka cari orang yang bijak. Siapa? Guru, orang tua, sesepuh yang sekiranya bijaksana bisa mengademkan lagi. Kalau kita curhat sembarangan sama kawan kita nggak suka ngeliat nikmat kita. Begitu kita punya masalah kita curhat, makin dikomporin. Kenapa? Ternyata suami gue begitu. Sehari ngasih nafkah cuma 50.000, agak cukup. Ya pelit bener laki situ. Kalau saya mah sehari 5 juta dikasih sama suami. Ya Bu ya, dikomporin apa enggak? Dikomporin enggak? Komporin. Berantem akhirnya. Kan udah dibilang dari dulu, saya bilang jangan nikah sama dia, pelit. Lah situ maksa. Dibilang dulu sama si itu aja, malah situ sama dia. Ya udah tanggung sendiri, ya.
Nah ini yang akhirnya makin ngomporin orang. Satu, kita nggak boleh ya curhat sama sembarang orang. Yang kedua, ibu-ibu kalau nerima curhat dari kawan, kalau bisa nasehatin, Bu, jangan curhat sama saya, jangan. Curhat sama orang lain aja. Karena kadang-kadang kita udah dengerin curhat, udah kita kasih solusi, dia baikan lagi sama lakinya.